Setelah mengatakan itu, Simon bertanya dengan ragu-ragu, "Yang mulia ratu, jika ramuan ini tidak dapat menyembuhkan penyakit saya, lalu?" Sofia berkata dengan sangat percaya diri, "Tidak mungkin, itu pasti akan menyembuhkan Anda." Setelah mengatakan itu, Sofia tersenyum tipis dan berkata, "Jika Tuan Rothschild merasa tidak nyaman, mari kita tanda tangani perjanjiannya terlebih dahulu. Dan Anda bisa meminum obat mujarab itu tanpa membayar. Harap pastikan validitasnya sebelum mengatur pembayaran." Setelah mendengar ini, Simon sepenuhnya melepaskan semua kekhawatirannya dan setuju tanpa ragu-ragu. "Tidak masalah, hanya ikuti saja apa yang Mulia Ratu katakan." Sofia mengangguk, mengeluarkan ponselnya, dan berkata sambil tersenyum, "Tapi untuk mencegah Tuan Rothschild berbuat curang, mulai sekarang, sampai kita menyelesaikan penandatanganan dan Anda meminum ramuannya, saya harus merekamnya dengan ponsel saya dan menyinkronkannya secara online secara real time. Jika Anda pulih setelah meminum obat mujarab, dan Anda meninggalkan saya dan menolak untuk mengenali orang lain, saya tidak akan dapat melakukan apapun terhadap Anda, Tuan Rothschild." Simon berkata dengan cepat, "Yang mulia, jangan khawatir, saya tidak akan lupa membayar hutang saya. Tapi karena Yang Mulia Ratu khawatir, lebih baik tinggalkan sebuah rekaman." Sekarang kedua belah pihak telah mencapai konsensus. Sofia mengeluarkan penanya dan menyempurnakan detail kontraknya. Seluruh proses direkam dengan ponsel. Ditambah dengan identitas Sofia sebagai Ratu Eropa Utara dan tingginya trafik di internet, dia sama sekali tidak khawatir Simon berani menarik kembali kata-katanya. Setelah kedua belah pihak menentukan syarat-syarat kontrak, Simon menuliskan namanya di kontrak, lalu kedua pihak bertukar perjanjian dan kontrak tersebut menjadi resmi. Setelah semuanya beres, Sofia membatalkan kontraknya, mematikan video di ponselnya, dan berkata, "Tuan Rothschild, selamat bekerja sama." Simon dengan cepat bertanya padanya, "Yang Mulia Ratu, sekarang, bisakah Anda memberi saya obat mujarab?" "Tentu saja." Sofia menyerahkan ramuan itu kepadanya tanpa ragu-ragu dan berkata, "Meskipun keluarga kerajaan Nordik kami tidak punya banyak uang, kami selalu mementingkan semangat kontrak." Simon mengulurkan tangannya dan dengan gemetar menyerahkan ramuan itu kepadanya. Dia mengambilnya dan hendak bertanya pada Sofia bagaimana cara mengambilnya. Sofia berbicara lebih dulu dan berkata, "Ambil saja." Setelah mendengar ini, Simon tidak lagi ragu-ragu dan langsung meminum ramuan itu dengan memasukkannya ke dalam mulutnya. Dalam sekejap, ramuan di mulutnya berubah menjadi aliran panas yang beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya dan dengan cepat mengalir ke perutnya. Simon merasa seperti balon kempes yang segera terisi gas. Dia hanya bisa berbaring setengah berbaring di samping tempat tidur, tapi dia segera merasakan bahwa tubuhnya telah mendapatkan kembali kekuatannya, dan rasa kekuatan ini jauh lebih besar dari sebelumnya. Dengan sedikit usaha, dia duduk dari tempat tidur, dan dia sangat terkejut saat mengetahui bahwa tubuhnya tidak lagi bergerak atau bergetar. Dia begitu bersemangat sehingga dia segera mencoba berjalan di tanah. Alhasil, kekuatan kaki dan kestabilan tubuhnya melebihi ekspektasinya. Saat belum terserang stroke, kondisi tubuhnya sudah relatif lemah. Meskipun dia tidak memerlukan tongkat untuk berjalan, dia masih tersandung. Namun kini, dia mencoba mengambil beberapa langkah. Tidak bisa dikatakan dia berjalan cepat, tapi setidaknya dia jauh lebih stabil. Ketika dia melangkah keluar dengan kakinya, kekuatan dan dukungan setelah mendarat telah meningkat pesat. Mengingat perasaan tidak berguna di tempat tidur setelah terkena stroke, Simon berharap bisa tertawa setinggi langit seperti hahaha. Setelah berjalan beberapa kali di bangsal yang sangat luas dan besar, Simon tidak tahan untuk berhenti. Sebaliknya, dia menjadi semakin bersemangat saat berjalan.
Sofia pusing karena dia bergelantungan di depan matanya, jadi dia berkata, "Itu saja, Tuan Rothschild, jangan bergerak lagi, Anda belum memberi saya uang." Simon tertegun sejenak lalu berbalik. Tiba-tiba dia menyadari bahwa dia tidak memenuhi janjinya, jadi dia tersenyum sedikit meminta maaf dan berkata, "Maaf, Yang Mulia, saya sedikit bersemangat, mohon maafkan saya." Setelah mengatakan itu, dia langsung berkata, "Pil senilai 40 miliar. Biayanya, deposit 50 miliar, 90 miliar dolar AS. Saya akan minta seseorang segera membayarnya. Dan uangnya akan langsung ditransfer ke rekening yang ada di kontrak kan?" Sofia mengangguk, "Ya, terima kasih Tuan Rothschild. Ayo kita atur." Kemudian, Sofia berkata sambil tersenyum, "Tuan, pernahkah Anda memperhatikan bahwa Anda tidak lagi gagap?" "Ya." Simon mengosongkan tangan kanannya di depan tubuhnya dan menggoyangkannya beberapa kali, dan berkata dengan terkejut, "Luar biasa, sungguh luar biasa. Obat mujarab ini sungguh luar biasa." Setelah menghela nafas dengan emosi, dia tidak membuang waktu. Dia langsung mengangkat teleponnya dan menghubungi direktur keuangannya, memintanya untuk mengatur pembayaran transfer. 90 miliar dolar AS adalah angka yang sangat besar bagi negara atau kelompok manapun, terutama jumlah uang tunai yang begitu besar, yang sungguh tidak terbayangkan. Namun bagi keluarga Rothschild, uang sebesar itu bukanlah apa-apa, bahkan bukan uang saku. Kekuatan finansial keluarga Rothschild telah lama melampaui kemampuan orang luar untuk memperkirakannya. Selama bertahun-tahun, mereka telah melakukan investasi eksplisit dan implisit di banyak bidang. Semua perusahaan luar negeri yang terdaftar di Kepulauan Cayman dan Kepulauan Virgin, selama belum terdaftar, tidak perlu mengungkapkan informasi pemegang saham. Di antaranya, tidak ada cara untuk memverifikasi nilai sebenarnya dari sejumlah besar perusahaan yang dimiliki atau bahkan dikendalikan oleh keluarga Rothschild. Bahkan untuk emiten, hanya pasar perdana yang akan mengungkapkan informasi pemegang saham. Pasar sekunder membeli dan menahan melalui berbagai saluran, dan tidak mungkin dihitung sama sekali. Selain itu, keluarga Rothschild memiliki investasi di bidang real estate, energi, pertambangan, transportasi, di seluruh dunia. Dapat dikatakan bahwa tidak peduli industri mana yang menonjol, keluarga Rothschild dapat memperoleh kekayaan yang sangat besar darinya. Pada masa kolonial, Inggris dikenal sebagai kerajaan yang mataharinya tidak pernah terbenam karena mempunyai koloni sendiri hampir di setiap zona waktu. Tidak peduli di mana matahari bersinar, mereka memiliki sebagian wilayahnya. Keluarga Rothschild adalah sebuah kerajaan di mana matahari tidak pernah terbenam dalam bidang ekonomi. Selama mereka dapat menghasilkan uang di hampir semua bidang di dunia. Mereka ada, jadi kemanapun angin bertiup, pasti ada tempat untuk mereka. Sama seperti pengembangan AI yang eksplosif, keluarga Rothschild telah memperoleh keuntungan setidaknya 300 miliar dolar dari kepemilikan saham Nvidia saja. Jumlah tersebut belum termasuk nilai yang dihasilkan oleh investasi mereka di industri AI. Untuk kerajaan keuangan yang begitu kuat, jika dana mereka benar-benar diaudit, kemungkinan besar nilainya akan lebih dari 10 triliun dolar AS. Oleh karena itu, Simon diam-diam mentransfer uang tunai sebesar 90 miliar dolar AS ke rekening bank keluarga kerajaan Nordik di Swiss hanya dengan panggilan telepon dan beberapa instruksi. Sofia akhirnya bisa bernapas lega setelah menerima pemberitahuan bahwa dana telah tiba. Kemudian dia teringat instruksi Tama dan berkata kepada Simon, "Sejujurnya, Tuan Rothschild, jika ramuan semacam ini dilelang, mustahil menjualnya dengan harga serendah itu. Alasan kenapa saya datang untuk menjualnya pada Anda. Di satu sisi, saya sangat tertarik dengan AI Anda. Di sisi lain, ini juga karena kesalehan anak Anda, Jack.
Pertama, pukul dia dengan baik, lalu berikan dia permen. Tama pandai bermain trik, dan Jack tidak terkecuali. Dia ingin Jack merasakan sakit dari dalam keluar dan di saat yang sama, dia bisa dengan jelas merasakan manisnya mulutnya. Itu sebabnya dia menyuruh Sofia untuk tidak lupa memberikan Jack pertunjukan yang bagus, jadi beri dia pujian. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye bye bye.